Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Anjir Sari dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang surat resmi. Kita mulai dulu dari pengertian surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang dibuat oleh suatu instansi ataupun perorangan yang sifatnya formal. Surat resmi menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan IJID atau ijaan yang disempurnakan. Nah, surat ini juga biasa digunakan untuk kepentingan tugas atau kepentingan dinas terkait dengan instansi yang bersangkutan. Kemudian surat resmi berfungsi sebagai bukti tertulis hitam di atas putih, terutama untuk surat-surat perjanjian. Berfungsi juga sebagai alat pengingat karena surat dapat dilihat jika diperlukan, juga dapat diarsipkan. Surat resmi juga berfungsi sebagai bukti sejarah karena pada surat terdapat tanggal dan perubahan serta perkembangan suatu instansi dan juga sebagai pedoman kerja. Jenis-jenis surat dinas ini ada surat pemberitahuan, ada surat perintah, surat permintaan atau surat permohonan, surat peringatan atau teguran, surat susulan, surat panggilan, surat perjanjian, surat penawaran, surat pesanan, surat pengantar, surat keputusan, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis surat ini itu dibuat sesuai dengan kebutuhan instansi tersebut. Kemudian tata penulisan surat resmi. Yang pertama ada kepala surat. Nah, kepala surat di sini merupakan identitas pertama yang dilihat atau diterima oleh penerima surat, ya. Nah, kepala surat ini biasanya ada di bagian paling atas. Kop surat berisi sebagai media promosi, mengetahui alamat dan nama suatu instansi. Nah, misalnya di sini nama instansinya adalah pemerintah Kabupaten Boyolali, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Alamatnya di Jalan Pangandaran nomor 230 Boyolali. Kemudian ada nomor surat. Nomor surat di sini untuk memudahkan suatu instansi dalam pengarsipan atau penyimpanan data. Nah, nomor surat ini biasanya terletak di pojok kiri atas setelah kop surat. Selanjutnya ada tanggal penulisan surat. Nah, ini berfungsi untuk mengetahui kapan surat tersebut dibuat. Nah, ini biasanya terletak di pojok kanan atas setelah kop surat. Untuk tanggal penulisan surat itu sebaiknya ditulisnya satu kali saja, yaitu di atas. Jadi kalau di atas sudah ditulis Boyolali 15 Desember 2012, ini di bawahnya tidak usah ditulis lagi. Selanjutnya untuk lampiran. Nah, lampiran ini dibuat jika ada dokumen yang ikut serta dalam surat resmi tersebut, ya. Surat resmi ini kalau misalnya berisi lampiran itu biasanya disimpan setelah surat tersebut, jadi lembarnya terpisah. Lampiran itu berfungsi sebagai penunjuk jika ada dokumen penting yang ada pada surat tersebut. Nah, kalau misalnya di sini lampirannya ada 1 lembar, maka tuliskan lampirannya 1 lembar. Kalau misalnya tidak ada lampiran, itu cukup dituliskan stop saja. Selanjutnya untuk perihal, nah ini berfungsi sebagai berfungsi agar penerima dapat segera mengetahui tujuan dari surat resmi tersebut. Nah, ini contoh perihalnya adalah edaran libur semester gasal tahun pelajaran 2012-2013. Perihal di sini jika dituliskan di surat bisa ditulis perihal atau bisa juga dituliskan dengan hal, ya. Kemudian alamat tujuan menunjukkan kepada siapa surat resmi tersebut ditujukan. Nah, ini ditujukan untuk Kepala SMK Negeri Swasta se-Kabupaten Boyolali di Boyolali. Salam atau kata pembuka berfungsi sebagai pembuka sebelum ke inti suratnya, ya. Nah, ini contoh dari kata pembukanya. Jadi berdasarkan kalender pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2013, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menginstruksikan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri Swasta se-Kabupaten Boyolali sebagai berikut. Dan isi suratnya adalah ini, ya. 1.
3 ini ya, 3 poin ini isi suratnya. Nah, isi suratnya itu bertujuan sebagai inti pokok dari surat resmi tersebut. Selanjutnya, salam atau kata penutup ini berisi kata-kata penutup yang digunakan untuk menambah kesantunan dalam berkomunikasi. Ini contoh kata penutupnya yaitu demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, tanda tangan dan nama penanggung jawab ini biasanya diletakkan paling bawah ya, sebelum tembusan. Itu juga kalau tembusannya ada. Jadi ini diletakkan paling terakhir. Nah, ini merupakan penanda dari penanggung jawab terhadap surat resmi tersebut. Ini penanggung jawabnya adalah Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Boyolali atas nama Dr. Andes Sutojo MSI. Kemudian untuk tembusan ini dituliskan jika terdapat pihak yang dianggap perlu untuk mengetahui surat tersebut ya. Kalau misalnya tidak ada tembusan berarti tidak usah dicantumkan di surat tersebut ya. Nah, ini contoh tembusannya adalah Sekretaris Dikpora Kabupaten Boyolali ya. Dan yang keduanya adalah pertinggal. Nah, itu demikian surat pengertian dari surat resmi, fungsi, jenis-jenisnya, serta bagian-bagian dari surat resmi tersebut. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.